Kalau membahas tentang masalah fikih itu seperti kita lampu merah kemarin itu. Kalau misalkan membahas tentang ilmu fikih itu seperti lampu merah. Ketika lampu merah di siang hari kita berhenti. Tetapi ketika malam hari, ketika lampu merah sepi, apakah kita berhenti apa terus jalan? Nah, itu gambaran daripada ilmu fikih. Karena yang ilmu fikih, kata usul fikih, al-hukmu yaduru ma'akil illatihi. Jadi hukum itu tergantung atau dilihat daripada penyakit ilat nih, ilat lidah, ilat nih. Jadi lidah itu penyakit ilat. Nah udah. Lagi baca guru makrur Ustaz. Oh, apa namanya? Kitanya tidur. Yang terpenting wudhu kita tidak batal, tidak masalah. Tapi lebih bagusnya yaitu kita mustami atau mendengarkan yang namanya khutbah Jumat, itu lebih bagusnya. Karena khutbah Jumat itu termasuk rukun sholat Jumat. Khutbah Jumat itu kenapa ada dua khutbah? Karena menggantikan yang namanya sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kalau misalkan sholat Jumat 2 rakaatnya itu digantikan dengan 2 khutbah. Tuh, ketika salah satu ada yang kurang tuh jebol nanti kita itu. Makanya kita harus menjaga daripada kita dengerin mustami. Ya sampai kadang ya mengantuk sih. Tapi jangan sampai kita membatalkan daripada wudhu kita. Tapi kalau misalnya udah mulai khutbah, kita mau qobliyah Jumat dulu, boleh apa? Lagi khutbah udah mulai, kita datang, tapi kita mau qobliyah Jumat dulu. Ingin dibahas ya, Jadi ada misalkan Gusti lagi khutbah, nah Farhan baru datang, sedangkan Gusti udah mulai. Nah Farhan datang, nah maka itu Farhan disunahkan untuk sholat sunnah. Bukan suruh Gusti pulang Ulang lagi gitu, ulang lagi. Tapi ya, soalnya wa man dakhala imamu yaktubu sholat rakaataini mukhafifataini summa yajlis, itu keterangannya. Maksudnya ketika si Farhan masuk dan di dalam masjid tersebut si Gusti lagi khutbah sholat, maka si Farhan tersebut sholat 2 rakaat sholat sunnah, yaitu tapi sholat sunnahnya jadi lama-lamain. Tapi khafifata ini harus diringanin. Maksudnya diringanin itu jangan 1 rakaat doang bacaannya jangan terlalu dilama-lamain. Sholat nanti sholat sunnah bacanya wadduha walaili, waduh lama, beres duluan orangnya sama sabihis. Kalau Jumat pakai niat adaan itu mas, pakai adaan nggak niat sholat Jumat? Kalau misalkan niat sholat Jumat itu tidak menggunakan adaan kalau sholat Jumat, karena sholat Jumat itu tidak ada yang namanya kodok ataupun di lain waktu. Itu yang diajarin sama Kang Haji, bahwasanya sholat Jumat itu tidak menggunakan adaan. Karena kalau misalkan sholat Jumat menggunakan adaan, berarti sholat Jumat berada di hari Sabtu juga, ada di hari Minggu. Tapi berhubung sholat Jumat tersebut hanya ada di waktu Jumat dan tidak bisa dikodok, maka tidak menggunakan adaan. Nanti ketika beres sholat Jumat kita ganti sholat zuhur. Nah, jadi ya emang ketika sholat itu harus yang di belakang pas imam itu harus orang yang mengerti daripada sholat. Karena ketika takutnya imam batal sholat, maka orang yang di belakang sholat tersebut, yang di belakang imam, maka itu yang maju. Kalau misalkan udah mepet, belakang imam tuh memang kan misalkan ya orang yang kurang ngerti lah, ataupun daripada ini sholat imam dia mau ngeganti imam, maka orang yang di sebelahnya juga yang ngerti maju aja nggak masalah, maju dulu 1 langkah tuh nggak masalah, ataupun langsung jalan karena itu madarat. Tapi kalau misalkan ketika sedang sujud
dibangunin dulu, jangan ketika lagi sujud imam batal ditinggal, nggak bangun sujudnya nanti gimana ini orang ini. Sholat mata sholat tobat Lama bener bangun sambil muir. Jadi kalau misalkan kentut ataupun batal ketika dalam keadaan sujud, maka imam tersebut bangunin dulu. Maksudnya yaitu ngucap dulu Allahu Akbar baru pergi, nggak apa-apa. Jangan ditinggalin. Kalau udah ditinggalin bingung pulang apa lama. Hah? Yang ganti yang di belakang imam tersebut. Makanya sekali-sekali nguri imam. Harus yang bisa. Kalau misalkan nggak ada yang bisa, ya udah batal semuanya soalnya. Dia sudah udah Kalau nggak ada yang bisa udah makan makan. Karena imamnya ngomong, kok dikit ya kita udah dikit. Ada tangis. Wah imam bisa selesai ngomong mereka. Namanya imam gimana? Masalah imam kentut nih kan. Dia baru goiril maghdubi alaihim. Kentut dia ini. Pergi gitu kan. Kita lanjut ke Fatihah, ke surat. Kalau misalkan itu ada memang pendapat ketika dia batal di tengah-tengah surat, memang ada dua pendapat. Ada yang boleh melanjutkan daripada surat tersebut, ada yang harus mengulangi. Karena apa? Karena ketika Fatihah di tengah-tengah berarti Fatihah tersebut tidak sempurna, maka harus diulang dari awal, terkecuali surat. Kalau surat misalkan ada yang baca surat imam, bacanya suratnya surat Waqiah misalkan kan, ataupun surat Ar-Rahman kepanjangan, yang belakang ini nggak hafal misalkan yang di belakang imam ini, walaupun ustadz tapi nggak hafal surat Waqiah misalkan. Nah, barang dia maju udah beres aja, mau dilanjutin nggak hafal gimana ini katanya, nggak apa-apa langsung ruku aja. Kalau misalkan surat. Tapi kalau misalkan Al-Fatihah harus diulang lagi kalau Fatihah. Jadi apa aja kalau misalkan nggak hafal suratnya apa aja, ilmunya langsung aja sujud aja, ruku aja langsung apa aja. Takutnya lagi imam tuh baca ini sabihis misalkan, sabihis orang nggak hafal tuh udah kan kentut imam pergi terus apa aja maju, udah beres langsung ruku aja. Tinggalin berarti. Kalau misalkan ada sholat Jumat, misalkan di kampungnya itu sepi, tapi dia malah milih sholat Jumat di tempat lain. Kalau misalkan Kang Haji itu hukumnya apa? Haram katanya. Kalau Kang Haji itu yang bedas. Apalagi orang ketika di masjid, di dalam satu masjid, dia orang yang alim. Misalkan orang alim, dia pintar, bisa khutbah, tapi ketika dia di kampung itu nggak ada yang bisa lagi selain dia, tapi dia malah milih khutbah di kampung orang. Nah itu hukumnya haram, itu hukumnya. Tapi kalau misalkan ada keperluan, misalkan kita lagi dagang ataupun kerja apa, nah di masjid kita sepi, nggak ada yang sholat Jumat, kita tapi sholat Jumat di kampung orang, maka itu nggak apa-apa. Terkecuali kita milih, sholat Jumat di sini mah ini kan kayak gini. Geprek. Karena tugas kita meramaikan yang namanya masjid kampung kita sendiri. Nah itu, tapi kalau misalkan ada kebutuhan, memang sebab kita memang bekerja ataupun emang lagi apa, ada keperluan, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kitanya mungkin emang lagi di tempat, tapi kitanya malah milih berangkat bawa motor pergi sholat Jumat ke tempat lain, kalau itu malah yang haram belum pun. Uang sing mengkonon kun udah uang ada nih, iku arane batur. Batur siapa Kang Haji? Batur Fir'aun gitu. Batur Fir'aun nah itu Kang Haji ya. Bukan ini katanya, sahabat itu mah. Sahabat Fir'aun katanya orang kayak gitu. Dari apa aja terakhir apa aja? Gua lupa kan? Om imam ngidupin kan di kan. Iya, gua ketemu. Siapa mewah? Mungkin DM memang ya, biasanya ya. Semangat bukan
kalau misalkan itu yaitu apa namanya, kalau misalkan di syarat sholat itu pas ketika menjalankan sholat kemarin itu kebanyakan yang namanya kita tahrik ataupun bergerak sesuatu yang tidak ada kepentingan. Kayak misalkan itu contohnya sama seperti kita bergerak selama 3 kali itu, tapi kita nggak ada tujuan, apalagi kita mudah, itu bisa membatalkan daripada sholat. Nggak bisa kalau misalkan lagi sholat udah strak intinya ya, pokoknya intinya kalau misalkan dia apa namanya kayak gitu tidak ada tujuan ya, tahrik ataupun bergerak kayak misalkan contoh tidak ada, emang dianya nggak ada darurat, maka itu bisa membatalkan sholat. Tuh ingat, kalau misalkan dia tidak ada yang namanya hambatan ataupun sababiyah, itu bisa membatalkan sholat. Tuh kalau misalkan nggak ada sebabnya, Tadi cuma kayak gitu. iya, kalau itu berarti kan ada sebabnya. Kalau misalkan ada sebabnya itu tidak masalah, karena itu dia telah tahrik, misalkan karena apa aja tadinya udah cucu gitu. Nah kalau itu kan beda urusan, karena itu dia sudah terkecuali dia punya memang satu penyakit, kayak penyakit itu yang emang dia memang kayak gitu, memang ada sebabnya penyakit. Kayak contoh yang bisa membatalkan daripada sholat, ketika kita berdarah, keluar darah itu membatalkan sholat. Ketika kita garuk ngalir darah, itu membatalkan sholat. Tapi tidak membatalkan sholat ketika emang kitanya lagi sedang dalam keadaan sakit, itu gak batal sholat. Diperban tapi masih ngalir darah, itu gak apa-apa, sholat aja terus. Nah itu berarti itu gambarannya maksudnya. Tapi kalau misalkan kita sengaja daripada nggak mau lagi sakit digaruk, lecet, itu darahan ngalir darahnya, maka itu membatalkan sholat. Ataupun kita lagi gatal di sini garuk, ataupun ada bisul kesel lagi sholat, kan ada bisul kesel tuh, bisulnya ngeliat dari tangan tuh pengen mecahin aja lagi sholat tuh. Mudah-mudahan kalau lagi sholat mah nggak kerasa saking khusyuknya, cetas aja pecah kan. Nah itu membatalkan sholat. Nah jadi ya itu kata Wan kemarin, kalau membahas tentang masalah fikih itu seperti kita lampu merah kemarin itu. Kalau misalkan membahas tentang ilmu fikih itu seperti lampu merah. Ketika lampu merah di siang hari kita berhenti, tetapi ketika malam hari, ketika lampu merah sepi, apakah kita berhenti apa terus jalan? Nah, itu gambaran daripada ilmu fikih. Ketika daruratnya terlalu besar, maka terusin aja. Karena takutnya ketika kita tinggalkan malah jadi tidak melakukan. Kayak contoh kita lampu merah malam kan, sepi kan, nah kita berhenti, apakah kita terus jalan? Kalau misalkan kita berhenti nggak masalah kan, karena kita menunggu lampu hijau. Nah tapi ketika malam kan pasti sepi, lampu merah, kita jalan terus, ada masalah nggak? Nggak ada kan, jalannya terus. Tapi kita ada rasa yang disebut dengan was, takutnya lagi jalan cetar dari samping kan, tabrakan tuh. Nah maka itu daripada asal usul ilmu fikih itu harus kita melihat daripada daruratnya. Karena yang ilmu fikih, kata usul fikih, al hukmu yadurru ma'akil illatihi. Jadi hukum itu tergantung atau dilihat daripada penyakit ilatnya, ilat lidah, ilat itu. Jadi lidah itu penyakit ilat. Nah udah beres. Alhamdulillah pengajian kita pada malam hari ini telah selesai. Apabila ada kurangan, apabila ada salah pahaman, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.